Kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pemaparan tentang materi perspektif sosial kultural dalam pendidikan pada topik 4, ruang kolaborasi tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Selanjutnya, adapun untuk kelompok kami, yang pertama itu beranggotakan ada 6. Yang pertama Mbak Anita Astrianti, yang kedua saya Aris Widigdo, yang ketiga ada Mbak Aurel Evelyn, yang keempat ada Mas Cahyo Baskoro, dan yang kelima ada Mbak Farah Fauzi, dan yang terakhir ada Mbak Fitriana Wulandari. Lanjut, untuk pemaparan akan dijelaskan oleh Mbak Evelyn. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi pendidikan serta pembelajaran? Menurut pandangan kelompok kami, yang pertama, pembelajaran dengan memperhatikan ZPD merupakan kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya, sehingga upaya guru dapat dengan memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik, atau yang lainnya, sehingga kemampuan anak menjadi aktif pada ZPD. Pendapat yang kedua, pembelajaran pada ZPD merupakan proses belajar peserta didik dengan bantuan seseorang, dalam hal ini bisa seorang pendidik ataupun teman sejawat, untuk meningkatkan atau mencapai kemampuan maksimum dari peserta didik yang bersangkutan. Pembelajaran dengan memperhatikan ZPD akan membantu peserta didik dalam meningkatkan fokus dan motivasi belajar. Baik, selanjutnya apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada Zona of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Menurut kelompok kami, persamaan pandangan yaitu dalam proses pembelajaran guru memberikan bantuan, dukungan, maupun bimbingan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya ada perbedaan pandangan yaitu dalam guru memberikan bantuan atau bimbingan kepada peserta didik memiliki peranan yang berbeda-beda. Misalnya dengan memberikan pertanyaan pemantik, memperbanyak praktik, atau diskusi. Baik, selanjutnya, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik? Baik, kesiapan mengajar, yang pertama pandangan kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD pada peserta didik adalah kemampuan pendidik dalam mengetahui tingkat capaian kemampuan peserta didik untuk yang kemudian itu mendapatkan sejumlah bantuan ataupun scaffolding dari guru sendiri. Yang kedua, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD adalah pemahaman guru tentang ZPD agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan berbagai metode sehingga dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pandangan yang ketiga, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD, yaitu pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran ZPD dengan mengetahui konsep perkembangan aktual dan perkembangan potensial, kemudian dapat memetakan tingkat ZPD peserta didik. Ya, selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang pada peserta didik yang dimiliki? Persamaan pandangan, kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antara keduanya.
Untuk perbedaan pandangan disampaikan oleh Mbak Fitriana. Dipersilakan. Oke, untuk perbedaan pandangan, pendidik dapat memberikan bantuan berupa bimbingan pertanyaan pemantik atau yang lainnya, sehingga anak menjadi aktif pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Saat proses pembelajaran anak, guru jangan terlalu sering memberikan penugasan individu, tetapi diselingi dengan kegiatan kelompok. Untuk yang selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang pada peserta didik yang dimiliki? Untuk persamaan pandangan, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD harus dikuasai seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik harus mampu memetakan ZPD peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan peserta didik dan scaffolding yang diberikan tepat sasaran. Untuk perbedaan pandangan, perbedaan kesiapan mengajar yang terjadi yaitu pada pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan saat menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan ZPD. Nah, baik. Demikian tadi isi presentasi terkait Zone of Proximal Development atau ZPD dari kelompok 2. Nah, semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.